Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Gustiani, BP 18.3924027, Fakultas Sastra. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan. Saya membahas tentang business plan. Apa itu business plan? Business plan adalah suatu pernyataan tertulis mengenai perencanaan bisnis sebagai pedoman awal dalam memulai usaha sehingga usaha tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Business plan juga bisa dikatakan sebagai rencana bisnis untuk memprediksi peluang masa yang akan datang dan sebagai alat untuk mencari modal atau investor. Adapun unsur-unsur bisnis plan, seperti yang dikatakan sebelumnya, bisnis plan ini berisi unsur-unsur perencanaan yang harus dirangkum dalam satu ringkasan. Unsur-unsur perencanaan usaha harus mempunyai gambaran aktivitas bisnis yang dijalankan, mulai dari persiapan yang dimiliki, berapa potensi keuntungan yang dapat diraih sampai yang ditargetkan. Setiap unsur-unsur tersebut memiliki manfaat tersendiri, tapi perlu diketahui tidak semua bisnis plan mewajibkan 10 unsur-unsur bisnis plan ini harus direncanakan. Bahkan ada sebagian bisnis plan yang tidak menjelaskan ke 10 unsur-unsur tersebut. Tergantung bentuk usaha dan besar kecilnya usaha. Berikut 10 unsur-unsur perencanaan yang harus dipahami dalam membuat bisnis plan, yaitu yang pertama, executive summary. Yang kedua, company background. Yang ketiga, mission statement. Yang keempat, financial planning. Yang kelima, product description. Yang keenam, marketing plan. Yang ketujuh, competitor analysis. Yang kedelapan, operation. Yang kesembilan, SWOT analysis. Dan yang terakhir adalah timeline. Adapun yang dimaksud dengan executive summary. Eksekutif summary ini merupakan ringkasan singkat bisnis Anda yang berisi visi, misi, dan tujuan serta target bisnis yang dicapai. Company background. Company background ini merupakan latar belakang dari berdirinya usaha yang direncanakan. Mission statement. Bagian ini merupakan ringkasan misi dari perusahaan. Bagian ini tidak sama dengan misi pada bagian eksekutif summary, karena eksekutif summary menjelaskan misi dari perusahaan, sedangkan mission statement ini berupa misi atau cara dalam memajukan usaha yang direncanakan. Financial planning, bagian ini merupakan bagian inti dari business plan, karena suksesnya usaha itu juga dapat dilihat dari pengelolaan keuangan. Product description. Product description atau deskripsi produk merupakan rincian mengenai produk yang akan dijual nantinya, menjelaskan mengenai kemasan, bahan olahan, dan lainnya. Marketing plan. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian terpenting, karena berhasilnya suatu usaha tergantung dengan bagaimana strategi pemasaran. Competitor analysis. Sebelum memulai perencanaan bisnis, hendaknya kita mengetahui bagaimana kondisi pesaing-pesaing usaha yang diplanningkan. Operation. Pengoperasian atau pelaksanaan usaha yang direncanakan harus juga dirumuskan sebaik mungkin. Bagaimana cara Anda memulai usaha dan menjalankan usahanya akan dijelaskan secara terperinci di bagian ini. Operasi ini hampir sama dengan marketing plan, yaitu sama-sama menjelaskan strategi dalam memulai usaha. SWOT analysis. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities peluang, atau threat ancaman. SWOT analysis merupakan bagian yang tidak boleh ditinggal. SWOT analysis merupakan metode perencanaan bisnis mengenai faktor-faktor daya tarik dan juga kelemahan dari usaha Anda. Timeline. Timeline atau bisa juga disebut sebagai target yang harus dicapai dalam bisnis plan. Misalnya target dalam jangka panjang dan target dalam jangka pendek. Bagian ini juga berisi evolusi dari pencapaian supaya ke depannya lebih baik lagi.
Cara membuat bisnis plan. Untuk membuat bisnis plan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bisnis plan tepat sasaran dan minimal 85% hingga 95% sesuai dengan rencana yang kita buat. Di antaranya sebagai berikut: melakukan riset, mencantumkan nama usaha, menetapkan visi dan misi perusahaan, menjelaskan produk secara detail. Menentukan target perusahaan, mengambil keputusan mengenai strategi pemasaran, menganalisis kondisi keuangan, dan membuat proyeksi laba. Selain beberapa hal yang telah disebutkan, berikut juga memiliki tutorial pembuatan bisnis plan. Yang pertama, buat rencana bisnis yang singkat. Rencana bisnis yang terlalu panjang merupakan masalah besar untuk direvisi, jadi semua akan terbuang percuma di laci Anda. Yang kedua, kenali audiens Anda terlebih dahulu. Tulis rencana Anda dalam bahasa yang mudah dipahami audiens. Misalkan, perusahaan Anda sedang mengembangkan proses ilmiah yang kompleks, tetapi calon investor tidak ilmiah, maka hindari penggunaan kosakata yang terlalu kompleks dan mereka tidak akan mengerti. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.